Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Saratifa. First, let me introduce myself. My name is Najwa Saratifa, but most of my friends call me Najwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi perbandingan administrasi negara dengan perbandingan antara negara Skandinavia dengan negara Jerman dan Prancis. Adapun yang menjadi aspek perbandingan negara-negara tersebut, yang pertama yaitu bentuk negara, bentuk pemerintah, sistem pemerintahan, sistem politik, sistem sosial dan ekonomi, dan bagaimana kebijakan dan implementasi dalam negara tersebut diterapkan. Bentuk negara Skandinavia yang terdapat negara Swedia, Denmark, dan Norwegia merupakan negara kesatuan dengan monarki konstitusional yang dimana raja atau ratu tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Skandinavia memiliki tradisi egaliter, hubungan sosial yang kuat, serta otonomi daerah yang luas untuk mengelola pendidikan. Sistem pemerintahan negara Skandinavia, salah satu ciri khasnya adalah negative parliamentarism, yaitu pemerintahan tetap berjalan selama tidak ada mayoritas parlemen yang menolak. Sistem ini membuat kabinet lebih fleksibel sehingga pemerintahan minoritas tetap stabil dan tidak memicu krisis politik. Sistem politik di negara Skandinavia menggunakan sistem pemilu proporsional dengan multipartai. Skandinavia sudah lama menerapkan pemilu proporsional bahkan sejak awal abad ke-20, dan parlemen modern mereka kini seluruhnya menggunakan unicameral. Pada sistem sosial dan ekonomi, negara Skandinavia menerapkan welfare state komprehensif, yang dimana kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial disediakan secara universal. Model Nordic ekonomi menggabungkan kapitalisme dan sosialisme. Pasar bebas dibiarkan bergerak, namun pemerataan dijaga lewat pajak progresif yang tinggi dengan redistribusi. Policy making and implementation negara Skandinavia dibuat melalui negosiasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Pembahasan selanjutnya yaitu negara Jerman. Bentuk negara Jerman adalah negara federal dengan 16 lender yang memiliki konstitusi sendiri. Perbedaan kepentingan antar lender seringkali membuat dinamika politik lebih hidup, dan garis antara oposisi pusat dan daerah tidak selalu sama. Untuk pemerintahan negara Jerman menganut republik parlementer dengan dua pemimpin. Yang pertama, presiden federal sebagai kepala negara simbolis yang perannya lebih representatif seperti melantik pejabat dan mengesahkan undang-undang. Dan yang terakhir, kanselir federal sebagai kepala pemerintahan yang memegang kendali penuh atas kabinet. Sistem ini dikenal juga sebagai demokrasi kanselir karena kanselir mempunyai otoritas kuat untuk menentukan arah politik nasional, mengatur menteri, dan memimpin jalannya pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Jerman yaitu sistem pemerintahannya parlementer dengan terbagi menjadi dua, yaitu Bundestag dan Bundesrat. Bundestag adalah lembaga legislatif utama yang dipilih rakyat, sedangkan Bundesrat mewakili 16 lender dengan berperan krusial dalam menyetujui undang-undang. Sistem politik Jerman adalah multipartai dengan koalisi yang stabil. Perannya diperkuat oleh prinsip negara hukum, yaitu Rechtsstaat. Sistem ekonomi dan sosial Jerman menganut Soziale Marktwirtschaft atau ekonomi pasar sosial, yaitu kombinasi kapitalisme dan perlindungan sosial. Policy making and implementation di Jerman bersifat multilevel dan deliberatif. Artinya dibuat lewat dialog pemerintah federal dan lender. Dan negara yang terakhir yang akan saya bahas adalah negara Prancis. Negara Prancis. Bentuk negara Prancis adalah Republik Kesatuan yang sangat tersentralisasi. Konstitusi pada 1958 menegaskan bahwa Prancis adalah negara sekular, demokratis, dan sosial dengan prinsip
satu dan tak terpisah. Bentuk pemerintahan Prancis menggunakan sistem semi-presidensial yang menggabungkan peran presiden dan perdana menteri. Sistem pemerintahan di Prancis memiliki parlemen bikameral. Yang pertama, Assemblée Nationale atau Majelis Nasional yang dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Dan yang kedua yaitu Senat, dipilih secara tidak langsung oleh badan pemilih dari daerah. Sistem politik di Prancis adalah multipartai dengan 2 putaran yang diawasi oleh Dewan Konstitusi. Sistem ekonomi dan sosial Prancis menerapkan ekonomi campuran dengan peran negara yang sangat besar. Sektor utamanya yaitu dirgantara atau Airbus, farmasi atau Sanofi, agrikultur terbesar di Uni Eropa. Policy making dan implementation di Prancis sangat dipengaruhi oleh birokrasi teknokratik, ahli, dan lembaga legalistik.